Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dia akan membahas mengenai Kabinet Juanda. Yang kita bahas yang pertama yaitu mengenai latar belakang Kabinet Juanda. Nah, Kabinet Juanda ini adalah salah satu kabinet yang ada pada masa pemerintahan parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih oleh Insinyur Soekarno. Nah, terbentuknya kabinet ini dalam keadaan yang tidak menggembirakan karena pada saat itu Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Nah, bahayanya karena apa? Karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Nah, sejak terjadinya perebutan kekuasaan itu, maka Soekarno membentuk kabinet ini dengan menggunakan zakon kabinet atau kabinet raya. Nah, zakon kabinet itu yaitu kabinet yang berdiri dari para pakar ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, zakon kabinet juga membentuk dengan alasan lain, yaitu untuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar dengan mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai program kabinet dan susunan kabinet. Nah, Presiden Insinyur Soekarno membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Sebagai Perdana Menteri, kabinet ini juga dinamakan dengan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda juga dikenal dengan sebutan Kabinet Karya. Hal ini dikarenakan Kabinet Juanda berasal dari para ahli tokoh di bidangnya masing-masing, merupakan referensi dari partai tertentu. Kabinet Juanda juga memiliki program kerja yang biasa disebut dengan pancakarya. Nah, pancakarya itu sendiri yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional. Nah, program yang pertama dilakukan kabinet ini adalah untuk membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional sendiri adalah badan yang bertugas menampung penyaluran kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan membentuk Dewan Nasional ini menandakan awalnya masa-masa demokrasi terpimpin. Pembentukan Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pengolahan di daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambahnya parah sistem perekonomian nasional. Nah, yang kedua yaitu normalisasi keadaan republik. Nah, setelah pembentukan Dewan Nasional dilanjutkan dengan program kedua yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia, yaitu dengan menyelesaikan antara pusat dan daerah. Tetapi keadaan negara menjadi kacau balau, apalagi adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Insinyur Soekarno yang disusuli pula dengan adanya gerakan-gerakan yang bersifat anarki dan di seluruh Indonesia terjadi demonstrasi dan pengambilan ahli milik Belanda. Nah, gerakan anarki yaitu misalnya PRRI yang mendapat dukungan oleh Seato. Gerakan-gerakan ini tuh akhirnya sangat menyusahkan program kedua ini, yaitu normalisasi keadaan republik. Untuk gerakan PRRI akhirnya bisa ditumpas oleh TNI dan itu juga termasuk dalam kesuksesan bagi Kabinet Juanda. Nah, yang ketiga yaitu melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Telah dilaksanakan sebelumnya Kabinet Juanda, jadi sebelum kita mengetahui bahwa Belanda adalah satu-satunya negara yang tidak ingin mengakui kedaulatan Indonesia, karena hal tersebut Indonesia banyak melakukan perundingan dengan Belanda demi pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara. Tetapi perundingan tersebut tidak pernah secara maksimal terlaksana. Salah satu faktornya adalah isi perjanjian terlalu menguntungkan pihak Belanda. Akhirnya melakukan KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dengan hasil akhir Belanda
menyerahkan kedaulatan pada Indonesia, tetapi Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda dan wilayah Irian Barat masuk di wilayah Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Belanda tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Oleh karena itu, dari kalangan masyarakat luas dan organisasi ingin membatalkan perjanjian KMB. Pelaksanaan KMB telah dilakukan semenjak Kabinet Burhanuddin pada 1955 dengan mengeluarkan RUTS tentang pembatalan KMB yang telah dilaksanakan oleh DPRD, tetapi tidak dari undang-undang karena tidak ditandatangani oleh Presiden Soekarno dengan alasan bahwa pada saat itu pemilu pada 1955 telah terjadi, maka Insinyur Soekarno itu membiarkanlah hasil pemilu tersebut menentukan apa RUTS itu berhak menjadi undang-undang. Dan kemudian pada Kabinet Ali kedua yang mengeluarkan RU tentang pembatalan seluruh perjanjian KMB yang kemudian disahkan DPR yang tidak mengalami banyak kesulitan atau kesukaran melalui Undang-Undang Nomor 13 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB. Dan sejak itu Indonesia merasa tidak terkait lagi dengan seluruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat. Belanda melakukan protes, memandang bahwa dengan tindakan pembatalan itu Indonesia telah melanggar perjanjian internasional. Dan itu teman-teman penjelasan mengenai poin yang ketiga yang agak rumit, yang agak panjang. Dan kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu perjuangan Irian Barat. Nah, tadi kan perjuangan Irian Barat itu tadi setelah KMB, negara-negara gerakan separatis dan perekonomian Indonesia sangat tergantung. Nah, dengan ekonomi udah tergantung dan sosial politik sedang kacau, ditambah lagi dengan di bawahnya masalah Irian Barat ke dalam forum PBB sebagai konsekuensi pelaksanaan kabinet. Dan untuk menjamin pelaksanaannya, program pembebasan Irian Barat pada tanggal 10 Februari 1958, pemerintahan membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Namun hingga berakhirnya Kabinet Karya Perjuangan, pembebasan Irian Barat itu belum berhasil. Berdasarkan kutipan dari Puspo Nugroho tanggal 19/1984. Nah, pancakarya yang terakhir yaitu mempercepat pembangunan. Nah, sistem demokrasi liberal di mana ditandai sangat banyak sekali pergantian kabinet. Dalam 9 tahun ada 7 kabinet. Maka tiap-tiap kabinet itu setiap pembuatan sebuah program pembangunan mereka masih berupaya membuat program lagi. Belum merasakan pembangunan, tapi mereka sudah mengganti, dan inilah yang menyebabkan Kabinet Juanda ingin mempercepat proses pembangunan yang ada di Indonesia. Biar apa? Biar negara kita tidak tertinggal jauh terhadap negara-negara lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai berjalannya Kabinet Juanda. Berjalannya Kabinet Juanda mengalami kendala atau masalah sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat karena munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Premesta. Yang kedua, yaitu keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin memburuk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. Yang ketiga yaitu terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan tinggi Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prestasi yang dicapai. Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Juanda ini yaitu yang pertama, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dan yang kedua yaitu terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat, dengan presiden sebagai ketuanya sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas permasalahan pembangunan nasional dan daerah, yaitu pembangunan angkatan perang dan pembagian wilayah. Yang keempat, diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang dan Deklarasi Juanda. Nah, Undang-Undang Kabinet Juanda yang pertama yaitu Kabinet Juanda dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 1957. Dua, kabinet ini dimisioner sejak tanggal 6 Juli 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151 tahun 1959. 3. Pada waktu kabinet dibentuk, jabatan ini belum ada. Dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 tahun 1957 tanggal 16 Mei 1957 dan untuk jabatan tersebut diangkat Dr. J. Liminan sementara merangkap sebagai Menteri Sosial. Beliau merangkap sebagai Menteri Sosial sejak tanggal 29 April 1957. 4. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958 Suenarjo digantikan Rahmat Muljomiseno. 5. Pada tanggal 29 April 1957 DRJ Leimena sementara dirangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wakil Perdana Menteri 3 sampai 24 Mei 1957. 6. Sejak tanggal 25 Mei 1957, jabatan Menteri Sosial dipegang oleh Mulyadi Jojo Martono berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1957 tanggal 24 Mei 1957. 7. Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958. Jabatan ini dihapuskan sejak tanggal 25 Juni 1958. 8. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958, AM Hanafi dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Penggerakan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan dan diangkat sebagai Menteri Negara. 9. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958, VL Tobing dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Hubungan Antara Daerah dan diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Transmigrasi. 10. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 1958 dibentuk 5 jabatan Menteri Negara yang berdiri dari Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil, Menteri
Menteri Negara Urusan Transmigrasi dan 2 Menteri Negara dengan diangkat sebagai menteri-menterinya. Selanjutnya yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah sebuah program kerja yang dihasilkan oleh Kabinet Juanda pada periode Indonesia era demokrasi liberal. Demokrasi ini lahir pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartowijaya. Nah, isi dari Deklarasi Juanda ini adalah pernyataan kepada masyarakat dunia bahwa konsep wilayah teritorial Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kepulauan yang tidak terpisahkan. Awalnya Indonesia masih menggunakan hukum laut kolonial Hindia Belanda yang berada teritorial Zone en Maritime Krenning Ordenatin 1939 untuk menentukan wilayah kedaulatan laut Indonesia. Aturan ini menegaskan bahwa wilayah yang dihitung 3 mil dari lepas pantai terjauh. Dengan demikian Indonesia dipisahkan oleh wilayah laut-laut internasional karena mayoritas kepulauan Indonesia berjarak lebih 3 mil dan lepas 3 mil adalah wilayah internasional di mana siapapun bisa lewat dan bisa berada. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akhir hayat dan jatuhnya Kabinet Juanda. Nah, akhir hayat Kabinet Juanda. Juanda meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasanya terhadap tercapainya kedaulatan NKRI, pemerintahan menetapkan beliau sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Nama beliau juga diabadikan di berbagai fasilitas umum, salah satunya adalah Bandar Udara Juanda di Surabaya, Jawa Timur, stasiun kereta api Juanda dan sebagai jalan, salah satunya yaitu Jalan Insinyur Juanda. Berakhirnya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda berakhir karena dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden ini akibat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, pada masa demokrasi liberal juga terjadi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Sering dengan perubahan sistem demokrasi di Indonesia akibat Dekret Presiden 5 Juli 1950, sistem pemerintahan berganti dari sistem parlementer dengan kabinet dikepalai Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen menjadi sistem presidensial di mana kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ini, maka Kabinet Juanda berakhir dan digantikan oleh Kabinet Kerja 1. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Kabinet Juanda. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.